Dan yang ketiga, kepada seluruh peserta lomba Hakka Post Competition tahun 2020. Langsung saja kita masuk kepada seputar yang akan dibawakan oleh Bapak Presiden SPDI SPDI kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua puji syukur senantiasa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya di pagi ini. Tentunya kita dapat berkumpul bersama-sama di pesantren Modern Sepadu Profesor Dr. Kapala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dapat sampaikan rangka dalam rangka mengikuti lomba melukis kita Sumatera Barat yang kemarin kita laksanakan. Segala langkah dan aktivitasnya yang ada dari rumah, dari sekolah, menjadi ibadah dan berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Wakil siswa SMA Pesantren Modern Sepadu Dr. Mangka Ustaz Rizky Pratama Pendidikan. Selanjutnya yang Ustazah Mira Desiana MPD. Terima kasih. Selanjutnya yang sama-sama hormati kawan-kawan panitia Ustazah Elsa Winanda MPD selaku guru seni budaya SMA. Selanjutnya ketika itu SMP Ustazah Liana. Dan alhamdulillah kita juga ada namanya badan. Jadi itu inginnya aktivitas kita itu pertama dapat dilihat di YouTube-nya tanpa pada aktivitas. Khususnya yaitu khususnya SMP, masih SMP. Terima kasih Ustaz atas dan selenggaraannya kepada kira-kira apa yang mau dituangkan, apa yang mau digambarkan dari kehidupannya, mungkin aktivitas beliau, prestasi beliau, pemikiran beliau, dan sebagainya. Tentunya menjelaskan adanya tahu ya tentang tokoh yang akan digambarkan. Nah, terkait dengan nantinya agennya adalah ini adalah
bagaimana dari nanti menggunakan crayon, kapur atau tidak, warnanya tercampur dengan baik atau tidak, apakah ada variasi warnanya atau variasi terangnya dan sebagainya. Jadi itu masuk ke dalam teknik pewarnaan, perhatian juga ada di sana, itu nilainya juga tidak dipakai. Nah selanjutnya terakhir adalah penyelesaian. Nah penyelesaian ini berkaitan dengan bagaimana dari menyelesaikannya atau finishingnya. Nah misalnya kalau pakai crayon ada mau finishingnya dengan merapikan warna-warna yang kotor. Kemudian buat garis pikir atau outline-nya ya, merapikannya ini penyelesaian. Itu bobotnya adalah 1. Jadi kurang lebih nanti kos dari keluarnya adalah 1% dari empat kriteria penilaian. Oke ya. Oke. Nah mungkin saja yang disampaikan kriteria penilaian. Aku rasa juga kalian sudah terpercaya dengan baik. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Yunjun. Baiklah, setelah perhatikan pemeriksaan hasil PNS yang dibacakan oleh Yunjun, maka berilah pula pembukaan pada bagian ini. Kami selaku MC, jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya. Nah, biar tidak terlalu rata. Ya, apa ya? Satu orang boleh ke sana biar tidak terlalu rapat.
tahun 2020 Nyola. Sebelum kita mengumumkan, ada sedikit kata sambutan oleh Wakil Ketua Yayasan Wawasan Islam Indonesia, yaitu Bapak Dr. Abdul Rizky Azizkan. Kepada Bapak, dipersilakan. Insya Allah dari dalam itu bahagia kita semua di dunia dan bersamaan yang akhirat. Dan semoga kita mendapat keistimewaan di seluruh negara kita bersama beliau dalam surga Allah. Amin. Amin ya Allah. Ketua panitia beserta jajaran yang saya hormati, anak-anak dari bisnis yang istimewa, para peserta lomba melukis, peserta pendamping yang hadir di PMK yang sangat saya hormati, para peserta lomba dan pendamping yang kami hormati, tentu selaku pimpinan lembaga kami mengucapkan terima kasih atas kepesertaan Bapak pada Heklo yang ketiga. Semoga kesan ini tidak hanya habis setelah lomba berlangsung, tapi akan terbawa oleh Bapak pulang dan punya kesan positif dari perlombaan ini. Sebagai pimpinan lembaga, tentu saya juga menyampaikan maaf kepada seluruh peserta jika dalam pelaksanaan tadi saya mohon maaf tidak bisa hadir di bor karena ada beberapa tempat lain. Kalau ada panitia kami dari Heklo yang belum mampu memberikan pelayanan di rumah, penerimaan atau hal sejenis lainnya, saya mewakili seluruh keluarga besar PMK memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada peserta dan juga para peserta. Semoga kekurangan itu tidak disengaja, biarlah ada itu menjadi keterbatasan beliau sebagai manusia. Tapi saya telah sampaikan kepada beliau, jadilah panitia yang membahagiakan bangsa kita. Ananda peserta dan pendamping yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Pertama, ucapan terima kasih atas kepesertaannya. Semoga lomba ini berlangsung secara terus-menerus. Ini lomba ketiga, ada lomba keempat, dan pesertanya semakin lebih banyak. Saya tentu menyampaikan kepada Dewan Juri, Dewan Juri tidak boleh menerima titipan pesanan sedikit apapun dari panitia. Harus berlangsung fair. Itu berlomba namanya. Mentang-mentang mengadakan hamka, harus menangkat itu tidak boleh. Itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Sebab keputusan juri tidak hanya dipertahankan kepada peserta, Allah mencatat segala sesuatu yang dilakukan oleh Dewan Juri. Ini selalu saya katakan. Ada juga bisik-bisik usaha panitia apa yang menang itu yang saya katakan menang terhormat, menang bermartabat, kalah terhormat. Tidak usah kita menang tapi jangan mempengaruhi Dewan Juri atau panitia. Atau kita kalah tapi dikalahkan, tidak boleh. Biarlah menang bermartabat, kalah terhormat. Harus seperti itu yang harus kita bangun. Bapak Ibu semua, Anda semua, izinkan saya sedikit bercerita tentang lembaga ini. Lembaga ini sesungguhnya telah berdirikan jauh, sudah sangat lama, tapi dulu berdirinya di Sawahan Padang. Itu pindah setelah itu pindah tahun 91 ke Alung. Di Padang ini baru semenjak tahun 2018. Saya dari awal di sini. Tingkatan pendidikan yang kita lakukan SMP dan SMA. SMP dan SMA. Sekolahnya full boarding. Tidak ada anak kita, santri kita yang di rumah. Kecuali ada keterangan dokter untuk waktu-waktu tertentu. Ada juga, tapi sekarang nggak ada. Nah, misalnya ada keterangan dari dokter anaknya harus dirawat 15 hari di rumah, misalnya ada penyakit tertentu. Itu mungkin ada dispensasinya. Tapi untuk permanen tidak, full boarding. SMP kita itu mempergunakan sistem pengajaran apa namanya memang boarding, bukan boarding lagi, open class. Jadi SMP Hamka itu Bapak Ibu tidak murid, tidak guru yang pindah seperti SMP biasa. Yang berpindah itu adalah murid, mereka seperti kuliah. Banyak positifnya kajian yang kami lakukan. Anak bergerak terus, ya kan?
Jadi kalau Bapak Ibu masuk di kelas matematika di SMP itu terasa betul di kelas matematika. Mereka dihantarkan suasana matematika. Jadi kayak kuliah. Terus, sering seperti itu. Yang berbeda adalah murid, kan guru. Ini kan di Sumatera Barat kalau kita wakil kesiswaan, kalau kita dan kita di sini Bapak Ibu kita memakai kurikulum Kemendiknas, bukan Kemenak. Pembelajaran itu kita lakukan kurikulum yang kita pakai 3 tahun di sekolah biasa. Di PMT Hamka kita modifikasi menjadi 2 tahun, 1 tahun berikutnya khusus untuk pencapaian anak. Misalnya dia masuk ke sekolah ini kita berikan kesempatan. Pada tahun ketiga itu adalah pengayaan. Itu di SMP. Di SMA juga demikian. Kurikulum yang semestinya diselesaikan oleh sekolah biasa itu 3 tahun, di SMA Hamka hanya kita selesaikan 2 tahun. 1 tahun sisanya adalah memberikan muatan kepada anak mencapai tujuannya di perguruan tinggi mana mereka ingin masuk. Walaupun sebenarnya dari kelas 1 telah kita program, makanya dari 44 santri kita yang ikut ujian akhir itu 39 lolos pada perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Karena pembelajarannya berbeda, makanya ada yang mengatakan seperti itu Pak Zul. Saya jawab, kalau kan sama saja kurikulum dan pembelajarannya PMT Hamka dengan sekolah lain, ngapain ada di Hamka? Tentu harus berbeda. Mulai kurikulumnya berbeda dan juga seluruh staf pengajar PMT Hamka itu master terbaik. S1 dari ini guru, S1 di sini menjadi tenaga administrasi. Insya Allah Bapak Ibu, pencapaian telah banyak kita lakukan, anak kita juga telah meraih banyak prestasi. Tentu ini belum menjadi sebuah kesempurnaan, betul masih banyak kekurangannya. Alhamdulillah kita dari yayasan, saya sebagai pimpinan yayasan selalu berupaya untuk itu, memperbaiki ini terus. Bagaimana kalau tadi anak telah mendapat pembelajaran, guru di PMT Hamka sekali 6 bulan setiap semester selalu disertakan peningkatan kemampuan dirinya. Pada libur semester, guru-guru rela libur, guru di Hamka belajar lagi untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Sebab guru-guru Hamka itu muda-muda ya. Jadi kalau dia telah master, tapi setiap semester, di ujung semester kita lakukan. Makanya di PMT Hamka, tim mutu itu sangat berat tugasnya. Guru di Hamka tidak boleh mempergunakan buku paket yang dijual oleh pabrik, Erlangga dan sejenisnya. Guru PMT Hamka harus mampu membuat buku sendiri. Buku itulah yang diajarkan ke anak. Bukunya 2 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dengan hal seperti itu kita berharap anak-anak yang Bapak Ibu serahkan ke PMT Hamka mendapat pembelajaran yang baik secara intelektual, juga mendapat pengetahuan akhlak yang lebih baik dibanding sekolah. Tapi sekitar 8 jam seminggu. Ya, dan juga ada kegiatan-kegiatan selalu ada beklak, ada bahasa Inggrisnya, ada seterusnya. Makanya besar harapan kami kepada Bapak Ibu, mana tahu ikut lomba tahun ini di PMT Hamka atau besok anaknya di sini. Insya Allah kami akan menjaga kepercayaan Bapak Ibu. Semoga PMT Hamka tidak hanya tempat bertanding melukis, tapi juga tempat bertanding asuh akhlaknya. Ini adalah gedung seni yang kita miliki. Dan sekarang kita sedang membangun rapor bahasa juga. Itu bagaimana anak-anak kita ini juga punya kemampuan bahasa. Tempat itu bertanding itu di olahraga yang belum selesai. Ya kan? Soalnya di samping itu kita akan kabarnya akan bangun juga sebuah tower untuk anak-anak yang berlatih juga, jadi belum ada mampu. Bapak Ibu sekalian, mungkin dia di Kota Padang semua, ada di luar kota, ada di Solo ya. Tentu saya Zulkifli Aziz dengan lembaga ini menyampaikan selamat datang di PMT Hamka dan juga selamat Bapak Ibu sampai ke rumahnya masing-masing. Insya Allah Adi masih siap, tentu kalau Solo dari Pariaman tidak terlalu jauh, bisa masih juga berpartai ya.
juga menikmati lombanya. Dan satu titipan saya kepada Bapak Ibu adalah siapapun yang menang itu adalah mutlak keputusan juri, tidak bisa diganggu-gugat. Setelah itu juri juga harus amanah, tidak boleh memutuskan keputusan karena pesertanya sana awak, sana buang Jawa, tidak boleh. Saya katakan dari awal, juri berapa orang juri? Satu. Mana satu lagi? Oh, berdua ya. Nah, walaupun ya Ustaz Agungnya PMTHMK, saya tidak menentukan, tidak membolehkan, tidak mengizinkan saudara tidak memberikan nilai fair. Ya sekarang sudah Malaysia, rusaknya negara ini karena nepotisme. Kita nak mau ya, usaha berat menjadi juri itu para orang awam itu yang merancang, bisa teman-teman. Apa yang sebab merancang terserah juri. Tapi itu cik guru, cik kalam, dan jawab itu tidak boleh. Ya, semoga kehadiran Bapak Ibu dan saya sebutkan namanya. Kami berharap pesan ini bisa mendalam. Tidak hanya kita bertumpu kepada nilai kemenangan saja, tapi kepada nilai-nilai kemanusiaan kita, nilai-nilai kita, dan insya Allah itu AMKA akan selalu bergerak maju. Sebab bagaimanapun juga tanpa kerjasama, tanpa ada kepercayaan dari masyarakat, tentu PMTHMK akan menjadi sebuah kemenangan. Sangat berat bagi seluruh keluarga besar PMK untuk selalu berpacu, memacu diri, menyesuaikan. Sebab jangankan bertahun, 1 tahun saja para guru tidak mengupdate pengetahuannya, itu tertinggal. Makanya guru harus menjadi guru hebat, guru yang selalu ingin memperkuat kapasitas dirinya. Semoga majelis guru, karyawan, Ananda dari OSIS ya, dari OSIS juga melihatkan kepada seluruh orang tua kita yang hadir yang bernama kita betul-betul memberikan contoh terbaik. Saya kira itu saja. Terima kasih Bapak Ibu yang telah jauh-jauh hadir ke PMTHMK. Ini luasnya sebesar 4,5 hektar. Salah seorang pembinanya adalah Bapak Chandra Tahar, mantan Menteri SDM, orang Priaman, kan? Ada Pak Jasrial, ada Andi Nathaniago, macam-macam di dalamnya. Juga ada Rafli Boy Amal yang mantan Kapolda Padang, dulu juga pernah mantan Kapolda Banten ya. Ini dan lembaga ini Bapak Ibu lembaga ini bukan milik pribadi. Ini adalah milik umat. Pak Zul hanya bertugas sampai 2008 ya. Setelah itu harus digantikan. Ini milik Bapak Ibu semua, tidak milik pribadi. Biasanya lembaga-lembaga itu milik keturunan ya. Sekarang enggak. Saya diberi amanah mengelola 2008. Nanti akan dilanjutkan oleh generasi. Maka ini adalah lembaga wakaf memiliki siapa? Kita semua umat Islam yang diberikan amanah. Itu saja dari saya. Semoga kehadiran lagi menyenangkan dan juga bisa berbuat adil dan panitia melakukan ini penuh keikhlasan. Biasanya Bapak Ibu saya kalau berpidato ini pakai pantun. Untuk hari ini saya pakai pantun. Saya tutup saja. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua Yayasan Wawasan Islam Indonesia. Selanjutnya, hal yang paling kita tunggu-tunggu, pengumuman pemenang lomba gambar Hamka Expos Competition pada tahun 2025. Yang akan mengumumkan pemenang lomba pada siang hari ini adalah Dewan Juri kita. Kepada Dewan Juri kita dipersilahkan. Nah, ini adalah hal yang paling penting ya bagi adik-adik semua dan juga pendamping. Jadi sebelum kita umumkan, ini juga saya ada menyampaikan banyaknya dari gambar-gambar yang sudah ada bikin ya. Nah, semuanya gambarnya sesuai dengan kriteria karena lomba kita adalah lomba gambar. Nah, gambar ini sebenarnya banyak ya jenisnya. Ada gambar cerita, ada gambar poster, ada gambar potret, semuanya masuk. Jadi yang kita lihat itu sekali lagi karena tema dari gambar ini adalah Al-Hamka. Jadi adik-adik semua apapun bentuk gambarnya itu adalah menceritakan atau memvisualkan semua tentang Buya Hamka. Nah, dari gambar-gambar yang sudah ada dari 33 ya Bu ya, 33 gambar yang kami lihat dari kategori SMA dan SMP itu semuanya bagus. Karena apa? Adik-adik semuanya berhasil memvisualkan apa yang didapatkan
sekolahnya, dan mewakilkan. Tapi di sini kami kembali lagi akan menyaring 5 terbaik. Nah, 5 terbaik ini bukan berarti yang lain tidak terbaik juga. Nah, karena ini adalah sifat perlombaan, jadi tadi sudah disampaikan juga. Kalau yang menang jangan sendiri. Adik-adik di sini itu adalah pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Pertama, mungkin teman-teman yang lain pada sekolah ya belajar, tapi adik-adik dapat pengalaman baru kan tidak semua bisa kalau teman-teman yang dapat ketemu di sini lihat gambar teman-temannya, oh seperti ini ya pencapaiannya. Dan teman yang lain, oh kayak gini ya, aku kok nggak bisa ya, karena aku belajar. Nah, aku belajar untuk meningkatkan kemampuan menggambar, tidak hanya menggambar sebenarnya, tapi kepekaan rasa. Nah, guna seni kan di sana ya. Bagaimana kita nggak hanya ngomong logika saja, tapi bermain juga dengan rasa. Bagaimana orang melihat karya kita itu menjadi ikut mendapatkan informasi, ikut merasakan keindahan, ikut merasakan sesuatu yang mungkin tidak terperhatikan dalam rutinitas seperti itu. Nah, itu. Kemudian sekali lagi juga ini adalah terbaik, 5 terbaik yang kami umumkan, dan kami juga wajib mengkategorikannya 1, 2, 3 sampai harapan 2. Nah, langsung saja ya adik-adik ya. Itu Pak Zura. Oh iya. Nah, kita mulai dulu dari SMP ya. Nah, kita mulai dari yang peringkat 5 terbaik atau harapan kedua. Di sini kalau ibu ngeliat, ibu nggak tahu sekolahnya, ibu nggak tahu namanya, ibu yang tahu hanya lotnya saja. Jadi ibu menyampaikan lot, nanti ibu melihat ambil namanya yang berbeda. Oke. Nah, dari karya-karya yang ada, kami mengumpulkan 5 terbaik dengan kategori yang pertama itu adalah edukasi dan ide ya. Nah, jadi ada edukasi dan ide, gambar bagus tapi nggak ada edukasi atau idenya, nggak sesuai juga sama tema, nggak sayang sekali. Kemudian yang kedua adalah edukasi visual ya, sekali lagi adik-adik nggak hanya gambar potret, tapi ada mungkin hal-hal yang berikutnya atau menghias objek dari yang digambarkan. Kemudian ada penguasaan teknik ya, kita menggunakan krayon. Nanti juga ada yang finishingnya pakai spidol hitam, itu boleh-boleh saja ya. Pokoknya intinya secara global menggunakan krayon. Lalu nanti ada penyelesaian. Oke, kita mulai dari terbaik 5 atau harapan 2 dengan skor itu adalah 83. Rinciannya ya, supaya nggak ada yang ini nih rinciannya. Nilai edukasinya ada 24, kreativitas visual 23, penguasaan teknik 26, penyelesaian 10. Ya, oke. Dengan lot nomor 16. Silakan maju ke depan. Atas nama Amin Dita Belviana Caliska dari SMPD. Cek Padang ya? Ya. Oke, kita masuk ke halaman 1 dengan skor 85. Dengan rincian nilai, edukasinya ada 24, kreativitas visual ada 24, penguasaan teknik 27, dan rincian 10 dengan skor 85. Itu menjadi pada nomor lot 10. Yaitu pada Tika Aulia Kamil dari SMP Semen Padang. Pada Oke, yang juara 3 dengan skor total 88. Rincian nilai edukasi ada 24, kreativitas visual 26, penguasaan teknik 28, dan penyelesaian 10. Itu jatuh pada nomor lot 03. Nomor lot 03
3 jatuh kepada Mutia Anita Putri dari MTS N6 Padang. Kepada Anita Putri. Oke, kita masuk ke terbaik 2 atau juara 2 dengan raihan total nilai 89. Rincian nilai edukasi atau idenya 28, kreativitas visual 26, penguasaan teknik pewarnaan 27, dan penyelesaian 8. Jatuh pada nomor lot 02. Nomor lot 02 jatuh kepada Nadia Atia Zahra dari SMPN 1 Padang. Kepada silakan bersilakan. Nadia, maaf, kepada Nadia dipersilakan untuk naik ke panggung. Iya, jadi ini yang SMP ini memang beda dikit nih, kita. Karena memang kita pertimbangannya banyak sekali tadi ya. Oke, ini yang pemuncak terbaik 1 atau juara 1 dengan skor total 90 dengan rincian nilai edukasi atau idenya 28, kreativitas visual itu 25, penguasaan teknik 27, dan penyelesaian 10 jatuh kepada nomor 06. Selamat kepada anak ustazah Syakura Naomi RS dari SMP Negeri 18 Padang, jatuh sebagai juara pertama kita. Lanjut atau foto dulu Bapak? Foto Foto dulu. Foto Yang dulu. SMP aja. Oh, yang SMP aja dulu. Silakan mendampingi Iya. naik nggak apa-apa. Boleh. Keren, mantap. Nah, dari SMP-nya jauh keren ya karyanya. Kalau SMP kakaknya juga jauh keren juga ya. Tapi sekali lagi, nah ini sekali lagi jangan bersedih kalau yang tidak dipanggil namanya. Kita terus belajar untuk menjadi yang terbaik. Oke, kita masuk ke kategori SMA. Masuk ke harapan 2. Nah ini, oke, oh iya, kayaknya dari SMP lebih membara, fire ya semuanya. Oke, kita masuk ke harapan 2 dengan skor total 70 ya. Dengan rincian nilai edukasi 21, kreativitas visual 21, penguasaan teknik pewarnaan 20, dan penyelesaian 8. Jatuh pada nomor lot 09. Nomor lot 09 jatuh kepada anak ustazah atas nama Syafa Mail Neksi dari SMA N1 Pariaman. Oke, baik, kita masuk ke harapan 1 dengan total 80, rincian nilai edukasi atau IDE 23, kreativitas visual 22, penguasaan teknik pewarnaan 25, penyelesaian 10, jatuh pada nomor lot 05. Nomor lot 05 jatuh kepada Apriani Thalita Atia, kepada Apriani dari SMA dari MAN 2 Padang. Pada anak ustazah dipersilakan. Kita masuk pengumuman ke juara 3 atau terbaik 3 dengan total nilai 82, rincian nilai edukasi atau IDE itu 25, kreativitas visual 25, penguasaan teknik pewarnaan 23, dan penyelesaian 9, jatuh pada nomor lot 17. Nomor lot 17 jatuh kepada Cika Leticia Putri dari SMA Negeri 1 7 Koto Sungai Saya.
ke terbaik 2 atau juara 2 dengan total nilai 90. Dengan rincian nilai edukasi atau ide 29, kreativitas visual 27, penguasaan teknik pewarnaan 25, dan penyelesaian 9, jatuh pada nomor lot 14. Nomor lot 14 jatuh kepada Reski Atanugraha dari SMA 2 Kota Pariaman. Wah, ini berkah ini ya. Oke. Oke. Siapakah terbaik 1? Ya, dengan skor nilai 97. Nah, ini kurang 3 lagi ya. Oke. Dengan rincian nilai edukasi atau idenya 29, kreativitas visual 29, penguasaan teknik pewarnaan 29, dan penyelesaiannya 10, jatuh pada nomor lot 0. Berapa ya ini dia? Udah berarti kosong ya. Kosong. Itu aja ya, itu ya. Oke. Nomor lot 0. Nomor lot 08. Kepada namanya Aura Maharani dari SMA Negeri 1 7 Foto Sungai Sari. Iya, keduanya. Kita baru tahu. Iya. Oke, kita kasih ininya, mana gambarnya? Oke, dikasih lihat dulu gambarnya. Nah, oke, ini ulasan juga terkait dengan hasil gambar-gambar. Sekali lagi, yang kita cover ini adalah sekali lagi All About Buya Hamka. Jadi dari gambar adik-adik semuanya bagus, tapi ada plus minusnya. Ini juga review untuk adik-adik semua yang tidak dipanggil namanya, yang sudah ikut lomba juga. Yang pertama itu, nah untuk terbaik 1 ya, itu dari penampilan sudah bagus. Jadi kalau penyelesaian, kemudian dari visualnya sudah bagus karena sudah ada aksentuasinya atau pusat perhatiannya, yaitu Buya Hamka yang diletakkan di tengah. Kemudian ada rumah gadang, kemudian simbol-simbol masjid, buku, kacamata, perahu, itu juga menulis ya, aktivitas menulis itu semuanya dirangkum di sana. Jadi idenya menarik, visualnya bagus. Kurangnya adalah di sini pewarna sudah oke, finishingnya ya. Jadi finishingnya itu mungkin lebih tajam lagi visualnya dengan garis pinggirnya itu lebih tebalkan. Oke. Nah yang kedua itu idenya juga bagus. Nah ini juga masuk menggambar sebenarnya ya. Tapi dengan membaca tulisan yang memang informatif sekali kalau kita lihat, masuk dari Jakarta, ada tanggal-tanggalnya, ada sejarahnya gitu ya. Sehingga informasinya padat sekali di sini kita lihat. Cuman kurangnya adalah di teknik pewarnaan. Menggunakan krayon sebaiknya itu agak ditekankan sedikit sehingga warnanya keluar. Dan kalau pakai krayon dikurangi detailnya, jadi lebih banyak visualnya. Tapi secara ini ide dan kreativitasnya juga menarik. Oke, nah finishingnya juga nanti itu kalau bisa garis pinggir kalau ada itu juga ditebalkan. Jadi dia masih bagian yang harus dipadatkan lagi secara visual. Cuma detailnya dapat karena wajahnya mirip, kemudian juga ada marawannya itu ya. Jadi edukasinya lebih padat di sini, lebih banyak edukasinya di sini. Nah di juara 3, nah itu pertama finishing ya. Kemudian pemilihan warna, sekali lagi kalau pakai crayon agak ditekankan. Jadi ini kekurangan yang juara 1, juara 3 sama juara 2 itu di tekniknya, tapi di idenya bagus. Nah bedanya adalah di juara 2 dan juara 3 itu memang nilainya jauh agak kurang banyak ya. Nah iya, karena di situ memang masih banyak kita yang bisa ada tingkatkan lagi dan juga outline-nya. Nah di harapan 1 ini pewarnanya bagus banget. Tapi sekali lagi kita highlightnya temanya adalah All About Buya Hamka. Semuanya sudah di dalam buku gambar bercerita, tapi di sini masih kalau dari segi penyelesaian bagus, dari segi teknik pewarnaan bagus,
cuman dari idenya agak sepi. Nah, detailnya juga satu lagi, gambar Hamkanya, Buya Hamkanya masih belum kelihatan gitu ya. Warna bagus, tapi ada kurangnya di situ. Jadi kita memang ya mengutamakan itu adalah identitas dan juga kreativitas visualnya. Oke, tidak hanya teknik saja ya. Oke, yang harapan kedua, nah ini ada banyak lagi nih yang tingkatkan, tapi ada yang terbaik juga dibanding yang lainnya. Bukan berarti yang baik tidak baik juga, baik juga. Cuma di sini sekali lagi mungkin yang perlu dipertajam itu teknik. Nah, kalau soal teknik yang harapan satu itu luar biasa. Tapi idenya lagi ya, idenya itu dimiripkan lagi wajahnya, kemudian juga ada bagian-bagian crayon yang menanggung tekniknya. Jadi kayak masih sebenarnya bisa kayak daun-daun pinggir itu masih bisa dipertegas lagi, iya detail lagi. Lalu informasinya adalah walaupun tidak menyampaikan riwayat hidup Buya Hamka, tapi di situ ada informasinya adalah kutipan atau quote yang luar biasa. Oke, nah jadi kedepannya mungkin dilatih lagi teknik crayonnya. Oke, nah itu saja review dari 5 terbaik kita hari ini untuk kategori SMA.